Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jika kata menoreh luka, lisan menyakitkan hati dan kata. Di bulan suci yang penuh berkah, marilah saling bermaaf-maafan untuk mendapatkan berkah. Masya Allah. Saya kembali dengan Mugi Zainal di Jelang Iftar. Dan Masya Allah pemirsa, kembali saya ditemani oleh jamaah-jamaah yang cantik, soleha, calon penghuni surganya Allah. Amin. Amin. Ya Allah beralamin dari Muslimah Salihah Indonesia. Syarif, smart, and lovely. Masya Allah, semangat ya bunda-bunda kita semua ya. Ya, ini adalah salah satu komunitas contoh nih yang selalu menjaga Ukhuwah Islamiyah. Amin. Masya Allah, amin ya Allah beralamin. Ya pemirsa yang pasti, manusia hidup tidak bisa sendirian. Pasti kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi bagaimana caranya kita satu dengan yang lain ini selalu terjalin ukhuwah Islamiyah yang begitu rukun. Itulah yang sesuai dengan ajaran kita dalam agama Islam. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema yang Masya Allah, menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan bersama saya ada dua narasumber yang juga cantik soleha. Ya, Bunda Risti apa kabar? Baik, alhamdulillah Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya yang menyapa, dia yang menyapa. Ya, Masya Allah ya. Ya, Bunda di sini kan aktif banget ya, udah pada kenal. Beliau artis yang multitalenta dan juga beliau menjadi pembina di Muslimah Salihah Indonesia. Dan juga keren-keren loh busananya Ristilen. Thank you banget ya. Bagus banget ya. Dan narasumber kita yang kedua, Masya Allah, ini dia sahabat kita ya, Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asroria Esos. Panjang lengkap. Dari sononya. Ya, ya Allah. Tapi kita suka tetap dengan manggil beliau dengan Bunda Nuzul ya. Ya, beliau pengasuh pesantren Tahfiz Nuzulul Quran Banyumas dan juga anggota bidang dakwah Fatayat Pusat. Dan juga aktif juga di Muslimah Salihah Indonesia ya. Siap ya kita sama-sama mau sharing nih ya dengan pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda Muslimah Salihah Indonesia. Nah, untuk Bunda Nuzul, sebelum kita masuk ke tentang tentang Muslimah Salihah Indonesia, tapi kita ingin tahu dulu nih, apa sih Bun yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Ya silakan Bunda Nuzul. Oke, baik teman-teman, Bunda Mugi, semuanya, Mbak Risti, penonton dimanapun berada. Sebelum mulai saya pantun. Ya. Biasanya saya nyanyi, ini saya pantun. Udah gak sabar dengar. Karena biar pada semangat nih, lagi puasa kan Bu? Insya Allah. Biar semangat ya Bu. Ya. Nah, saya akan pantun. Bang Didi jualan bata. Cakep. Yang ngaji pada hari ini saya doakan dapat THR mudik 50 juta. Masya Allah, amin. Kayaknya Amin. krunya ikut amin. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, Masya Allah, ukhuwah Islamiyah. Salah satu contohnya biar gampang Ya. kita zikir bersama. Apa nih zikirnya? Apa nih zikirnya, Bun? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cakep. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau pengen tahu ukhuwah Islamiyah itu apa, ini seperti ini. Saya sama-sama orang Islam ngajak teman-teman saling mengingatkan satu sama lain untuk suatu kebaikan yang baik menurut syariat Islam, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Jadi dasarnya itu simpel sebetulnya. Kita hidup udah dikasih Al-Quran, udah dikasih panduan sunnah. Iya. Tapi terkadang dari diri kita sendiri ini menutup kemungkinan untuk tahu paham agama lebih lanjut. Kadang faktornya terlalu sibuk ngomong bocah, lahiran, hamil, berkali-kali ya Bu ya. Banyak Bu. Iya. Katanya kalau habis lahiran, sakit nggak? Sakit. Setahun lagi hamil lagi. Nah, saking kita tuh namanya orang penuh dengan kekurangan,
maka bisa jadi ada dari kita yang lebih paham mengenai agama. Maka kita saling menguatkan, saling tahu, ngasih tahu satu sama lain. Karena ikhwah itu artinya persaudaraan, Islaminya itu artinya yang berbangsa Islam ya, yang maksudnya yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi mengingatkan, mengajak kebaikan, memberitahu, saling menguatkan, itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kenapa harus ada ukhuwah Islamiyah? Karena mohon maaf, kita tuh kadang suka keblinger sama urusan kita sendiri, ya. Dari pagi bangun, malam tidur lagi, sibuk dengan urusan yang gak ada selesainya. Jangan disepelein, beres-beres aja nggak selesai-selesai Bu ya. Iya nggak sih? Yeah. Capeknya nggak selesai-selesai, beres-beres, abis diberesin, berantakan lagi, beresin lagi. Maka dari itu enaknya kita berukhuwah Islamiyah, siapa tahu ada yang sedang salah, ayo diingetin, balik yuk, balik, nggak bener kayak gitu. Nah, kasih tahu, Bunda, saya lagi punya kajian nih, saran live ya. Itu tuh, ya Allah, ngasih tahu tentang fidyahnya orang puasa. Kita ada kajian fikih setiap pagi jam 9 pagi live itu. Orang yang ikut ngaji dari seluruh penjuru dunia, dari Taiwan, dari mana, itu pada ngomong, ketika saya jelaskan, orang itu kalau nggak puasa, satu, ada orang yang harus bayar fidyah dan mengqadha. Siapa itu orangnya? Orang yang tidak puasa, meninggalkan puasa karena takut orang lain yang rusak. Contoh ibu-ibu hamil, menyusui, nggak puasa kok karena khawatir anaknya sakit, anaknya dalam kandungan brojol sebelum saatnya. Maka ketika dia nggak puasa, nanti kalau pas udah ada waktunya, dia harus qadha dan juga fidyah. Ternyata ketika saya ngomong, dari ratusan orang yang dengerin, ada yang masih punya hutang puasa dari 2012. 2012 hamil, 2013 melahirkan, hamil lagi, melahirkan lagi, jadi dia 4 tahun teman-teman gak puasa, akhirnya ketika dihitung fidyahnya sampai 8 juta. Masya Allah, fidyah doang. Ini karena ada kesalahpahaman yang dia tidak tahu. Makanya gunanya kita berteman, saling mengingatkan, siapa tahu kita punya, makanya balighu walau ayat. Sampaikan hanya meskipun 1 ayat teman-teman. Begitu. Masya Karena siapa Allah. tahu teman kita belum paham. Bukan kita sok merasa tahu, bukan gitu. Saling mengingatkan Nah, itu dalam dia konsepnya tuh seperti itu kebaikan. Ya, sebetulnya, Bu Nuzul ya. Dan juga pemirsa di rumah ya, ini asik banget nih kita membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di Jelang Iftar, kami kembali setelah yang satu ini. Membangun ukhuwah Islamiyah bersama Muslimah Salihah Indonesia. Syari, smart, and lovely. Duh, adem dengernya ya, Masya Allah ya. Ya, Bunda Risti cukup sibuk. Ya banyak banget pasti kegiatannya. Ini bagaimana Bun untuk cara Bunda ya? Cara Bunda membangun ukhuwah Islamiyah di sekitar Bunda Risti. Silakan. Baik, untuk saya pribadi, saya ngerasa bahwa saya mesti mencari lingkungan itu, mencari lingkungan yang Islami, supaya saya tetap ada di track Islam gitu ya. Dan kalau memang saya nggak dapetin lingkungan itu, saya harus buat. Itu kenapa akhirnya saya membangun komunitas Muslimah Salihah Indonesia ini sendiri dari 2016. Saya membangun, kenapa kok kita selalu menyebutkannya syar'i, smart and lovely, karena itu jadi doa gitu ya, supaya kita semua bisa sesuai syariat Islam, perlahan-lahan gitu ya, saling mengingatkan seperti yang dibilang sama Ustazah Nuzul tadi. Kan nggak ada yang langsung pinter, anak lahir juga nggak langsung pinter, begitu juga sama kita nih para ibu-ibunya, apalagi kita nggak bisa langsung pinter gitu kan ya. Jadi pengennya itu menjadi doa, ini komunitas yang jadinya doa untuk sesuai syariat Islam. Terus gimana caranya? Ya kita doa juga supaya kita smart, karena untuk punya anak-anak yang pinter, orang tuanya mesti pinter. Kayaknya kita mesti belajar terus ya sampai kita menutup mata gitu ya. Apapun yang mau kita lakuin, belajar aja terus ya. Ibaratnya nggak pernah ada kata berhenti belajar. Begitu ada teknologi baru, belajar. Ada kegiatan baru, belajar. Kayaknya
anak kita dari masuk TK, kita belajar nih kegiatan mereka. Anak kita masuk SD, anaknya belajar, ibunya belajar gitu kan ya. Dan kenapa sih Lovely kayaknya kita tuh hidup harus pakai hati gitu ya. Iya, Jadi nggak betul cuman banget. pinter aja tapi hidup harus pakai hati. Jadi bagaimana cara saya menjalin sila ukhuwah ya dengan mendirikan Muslimah Salihah Indonesia ini. Masya Allah, ini udah Masya Allah. ada contoh bukti nyata Insya ya. Allah, Jadi insya dengan Allah. adanya perkumpulan ini, Insya organisasi ini Allah. kita bisa saling terus mengingatkan juga dalam kebaikan itu yang Amin, pasti amin, ya amin. Bunda ya, dan saling belajar. Benar. Mantap, Masya Allah ya. Ya, untuk Bunda Nuzul ya, baik. Bun, dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu pasti banyak contoh-contoh yang sudah diberikan ya dalam bidang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan itu semua kepada umatnya? Baik, terima kasih Bunda Muki yang dirahmati Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah itu nggak kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Kalau kita terkadang kan al-muslimu akhul muslim. Orang muslim ini bersaudara satu Betul. sama lain. Barang siapa yang mengalihkan kurbatan, satu kesusahan dari orang muslim lainnya, maka akan digantikan, ditolong oleh Allah fi yaumil qiyamah sama Allah Subhanahu wa taala. Seneng gak kira-kira? Masya Allah. Tapi kadang yang disalah artikan nih teman-teman ya, kita udah ngutangin orang, ya kan ya, nolongin ini ya Bu ya, nolongin. Jangan sampai pertolongan kita malah jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kadang kalau pas ditagih, yang ditagih lebih galak sama yang ngutangin, teman-teman. Asli nggak ini kira-kira? Iya, betul. Asli ya Bu? Ekspresi. Kayaknya tuh, wah ini kayaknya luar biasa banget ya. Pengalaman pribadi. Ini kok pada ekspresinya dalam hatinya kayak bicara gitu ya. Betul banget. Begitu. Jadi terkadang kita pengen nolong, tapi jangan sampai pertolongan kita justru yang menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kalau ngomongin pertolongan Rasulullah yang disampaikan, Masya Allah. Dulu ada seorang sahabat, ketika sholat subuh, habis sholat subuh langsung pulang, lari. Dari masjid, di musola, di masjid sama Nabi, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lari langsung. Sampai suatu ketika itu Nabi bertanya, ini sahabat kenapa ya? Kok kalau habis sholat subuh ini nggak mau zikiran? Padahal kalau setelah sholat zuhur, asar dia mau zikiran. Nggak tahunya diikutin sama Rasulullah SAW. Pulanglah dia. Sampai di rumahnya, orangnya keluar dari pintu, ditanyain, Mas, Kang, apa jenengan zaman dulu? Ya, kenapa kamu kok habis sholat subuh langsung pulang lari? Ternyata dia cerita, ya Rasulullah, saya itu punya anak. Anak saya kalau pagi itu terkadang kelaparan karena kalau malam saya nggak bisa ngasih makan. Masya Allah ya. Tapi samping rumah saya ada orang punya pohon korma yang daunnya itu masuk ke depan halaman saya. Kalau pagi kurma ini pada jatuh Bunda. Saya khawatir anak saya ini keluar dari rumahnya pas lapar lihat ada kurma diambil dimakan. Padahal kurma ini punya tetangga saya yang naudzubillah nggak mau berbagi sama tetangganya. Jadi saking khawatirnya dia anaknya makan makanan haram sehingga dia lebih baik nggak ikut wiridan, dia langsung pulang. Akhirnya Rasulullah nangis. Dia pulang panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tolong belikan pohon kurma ini untuk laki-laki tersebut. Akhirnya benar. Didatengin yang punya kurma. Pak, Bapak punya pohon kurma ini, tangganya nyambung ke tetangga. Ini saya beli ya pohon kurmanya. Maunya berapa kamu jual saya beli. Diambilkan dari Baitul Mal. Maka ketika itu orangnya bingung. Lah orang kurma pohonnya di depan rumah saya kok mau dibeli? Ya kalau jatuh ya saya ambilin nggak apa-apa ya kan? Yang namanya nggak ada yang tahu ini kan begitu ya. Akhirnya wis Kak Bobo dibayarlah sama Rasulullah. Nah ini karomahnya, apa namanya, kuasanya Allah dan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Ketika orang yang jual hatinya jelek, dia ngomong nggak popo, nggak ada yang tahu. Nanti kalau pagi-pagi kita ambilin aja ya Bu, bilang sama istrinya gitu. Nggak ada yang tahu ini gitu ya, naudzubillah.
Nggak tahunya pas malam-malam habis dibayar, pagi-paginya orang itu keluar mau ngambilin korma, pohonnya udah pindah ke rumahnya ke depan orang itu. Masya Pernah dengar kisah ini? Allah, belum nih. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tabarakallah ya. Iya. Ini kurang ngaji atau kurang kemana? ini luar biasa. Ini salah satu kisah sahabat Nabi dan ini salah satu mukjizatnya Nabi bisa memindahkan pohon kurma yang tadinya di depan rumahnya orang pindah ke orang yang tadi itu. Mulai dari itu orang tersebut ketika subuh wiridan sampai jam 7 siang. Enggak kayak kita kan ya. Wiridannya sambil tiduran. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Masya Allah. Ya. Rasulullah. Ya. Baik. Nih Masya Allah ya, kisah-kisah seperti ini sangat menggugah hati kita semua ya. Mudah-mudahan kita banyak belajar dari kisah-kisah tersebut ya. Dan juga pemirsa di rumah ya, tetap bersama kami jelang iftar karena kami kembali lagi bersama semuanya tentunya setelah yang satu ini. Muslimah Salihah Indonesia. Syarif, smart, and lovely. Semangat bunda-bunda. Insya Allah Selalu ya. semangat. Insya Allah, Masya Allah. Ya, kembali kita ya di tema kita jelang iftar kali ini membangun uhuwah Islamiyah. Dari tadi ada yang mau nanya nih ke narasumber kita ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bunda Vina dari MSI Bandung. Masya Allah. Ingin bertanya kepada Ustazah Nuzul ya. Boleh, Pak. Ustazah, kira-kira posisinya tinggi mana antara ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan karena satu tanah air gitu? Karena fenomenanya seperti ini. Biasanya pada waktu Idul Fitri ada sahabat atau tetangga kita yang non muslim mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Kemudian apakah kita juga harus seperti apa gitu bersikapnya? Karena kita yakin bahwa kita tidak mungkin mengucapkan hal yang sama kepada hari raya mereka seperti itu. Jadi prioritasnya seperti apa gitu kalau seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini pertanyaannya begitu luas maknanya ya, Bunda betul, ya. betul. Jadi kok belum dipersilakan sudah Oh, jawab? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, langsung saja, langsung Bunda Nuzul, silakan. Baik, begitu Bunda Vina. Jadi hubbul waton, mencintai tanah air juga ada dasarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau habis pergi berdagang kemanapun, kalau udah ngelihat temboknya perbatasan Makkah atau Madinah, udah langsung di bigolnya, keledainya itu ditarinya lebih kenceng. Ayo cepetan, aku pengen masuk ke negaraku. Saking cintanya Nabi sama negara kelahirannya, begitu. Tapi satu sisi ukhuwah Islamiyah itu juga penting. Mau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah itu syaratnya satu, tidak bertentangan dengan akidah. Begitu ya Bunda ya. Orang sekarang katanya toleransi dong. Masa udah diucapin selamat lebaran kamu nggak mau ya gitu. Itu bukan masalah seperti toleransi atau tidak. Toleransi dalam agama itu sangat penting. Bahkan Nabi Muhammad ada begitu banyak perjanjian ya, perjanjian-perjanjian yang diadakan. Agar apa? Saling menghormati dengan yang beda agama. Bahkan Rasulullah kita tahu ya, Rasulullah itu nyuapin orang yang setiap hari nyaci maki Rasulullah. Betul. Bisa Bunda praktekkan? Iya. Masya Allah. Masya Allah ya. Kebaikan Rasulullah itu seperti itu. Jadi kalau masalah kedudukan, tentunya ukhuwah Islamnya lebih tinggi. Kenapa? Karena semua berlandaskan Islam. Kalau hubbul waton, hanya kita tuh harus menjunjung tinggi negara kita. Kita ibaratnya kalau kita slogan kita NKRI harga mati. Kita harus memperjuangkan negara kita begitu. Ya Bunda ya, Masya Allah banget ya Bunda Nuzul dan Bunda Risti. Nah masih ada lagi teman kita yang mau bertanya ya, silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy dari MSI Wilayah Bekasi. Saya ingin menanyakan pendapat Bu Risti Tagor dan mungkin nanti penjelasan dari Ustazah Nuzul terkait zaman sekarang ini kan kita sudah mulai maksudnya sudah mulai sering mendengar kata membina sila ukhuwah Islamiyah itu. Dan fenomena yang sekarang ini bulan Ramadan ini itu biasanya kita adalah
buka puasa bersama. Iya. Nah, ini terkadang suka jadi salah kaprah atau dalam aplikasinya gitu, membuat kita suka lalai untuk melakukan sholat maghrib, bahkan bisa bisa kelewat gitu, dan juga sholat tarawih gitu. Nah, menurut pendapat Bunda Risti seperti apa gitu? Lalu satu lagi, dan biasanya kalau kita niatnya gitu ya, mau mengingatkan sesama teman, sama muslimah gitu, yang baik gitu ya. kadang itu tidak yang harusnya dengan baik-baik atau misalkan dengan orang perorangan itu jadi julid gitu. Iya, baik. Seperti apa? Ya. Langsung saja Bunda Risti ya untuk jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda. Ini pas banget karena emang pasti agenda-agenda kita nih ya di komunitas pasti banyak gitu kan ya. Pasti memang ada acara-acara yang seringnya adalah buka puasa bersama, santunan anak yatim dan lain-lain. Jangan sampai karena kegiatan tersebut kita melewatkan ibadah gitu kan ya. Ya biasanya sih kalau untuk berjamaah kadang agak sulit karena agenda-agenda, tapi pasti disediakan tempat untuk sholat dan memang bisa bergantian sholat. Seperti itu ya Bun, biasanya seperti kegiatan hari ini pun juga pasti kita sholat bergantian. Dan memang kalau saya percaya bahwa bunda-bunda pasti mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing ya untuk sholat pada waktunya secara bergantian. Untuk taraweh itu sebenarnya boleh kan taraweh masing-masing sendiri di rumah. Kalau saya sih biasanya saya lebih nyaman taraweh di rumah. Biasanya kalau saya ajak anak-anak taraweh di masjid itu lebih seperti mengenalkan anak-anak lah ya, bagaimana kegiatan di masjid, taraweh di masjid, tapi untuk sholatnya lebih nyaman sih di rumah. Tapi emang ada baiknya kita saling mengingatkan dan juga memfasilitasi sih untuk bisa memudahkan para sahabat-sahabat kita. Jadi jangan cuman happy-happy dunianya aja, alasannya buka puasa bareng, tapi akhirnya jadi dunianya aja. Lewat itu akhirnya. Iya. Aduh, jangan sampai terjadi ya. Kok ada CLBK-nya ya? Baik, untuk nanti jawaban Bunda Nuzul ya, kan kita jeda dulu, nanti kita akan sambung lagi tentunya setelah yang satu ini. Muslimah Salihah Indonesia, Syari, Smart, and Lovely. Masya Allah ya. Tadi Bu Nuzul, kan tadi pertanyaannya Bunda Lucy itu yang harus Bunda jawab nih. Silakan Bunda Nuzul. Siap, Masya Allah Bunda Lucy dan seluruh pemirsa dimanapun berada ya. Kita berteman boleh. Ukhuwah Islamiyah harus. Tapi jangan sampai niatan kita berukhuwah Islamiyah justru bertentangan dengan agama. Bahaya Bunda. Iya. Hati-hati. Dalam surah Al-A'raf ayat 39 dijelaskan. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Kata Allah, nanti ketika kita sudah dibangkitkan di yaumil mahsyar, Allah akan berkata sama segolongan orang. Berkatanya begini. Qala dkhulu, masuklah kamu ke neraka bersama orang-orang terdahulu. Kullama dakhalat la'anat ukhtaha. Ketika dia ketemu sama orang yang terdahulu nih, contoh kita berteman. Iya. Naudzubillah, jangan kita. Ada orang berteman. Yang satu udah masuk neraka duluan, ya. Ini namanya minal awalin, orang yang udah pertama kali masuk. Orang yang akhir ini ketika bertemu sama yang pertama masuk, dia akan ngomong gini. Ya Allah, gara-gara orang ini aku nggak bisa tarawih. Gara-gara orang ini aku diajakin buka bersama sampai aku lupa nggak sholat maghrib. Gara-gara orang ini kalau aku lagi kajian sepaneng nih, lagi ngeliatin ustazahnya dicolek, tahu nggak itu loh masnya itu baru itu utang tuh kayaknya tuh bajunya belum bayar ya. Waduh, udah lari ke gibah ya, benar. Kita jangan ngerasa nggak enak. Nggak enak ustazah kan aku diajakin ngomong. Kan dia yang ngajak ngomong duluan. Aku mah cuma ngiyain doang. Iya, kayaknya bodoh itu masnya gede banget. Tapi nyaut ya. Iya. Jadi nanti kalau ada orang kayak gini, orang si kedua ini kalau ketemu, ya Allah, ini orang yang membuat saya masuk ke neraka. Maka saya minta ya Allah lipat gandakan siksaannya. Tapi ternyata jawabannya Allah apa? Likulli di'fin
setiap dari satu yang melakukan perbuatan sudah punya bagiannya masing-masing. Jadi nggak bisa menyalahkan satu sama lain. Kalau kamu ke bawah, itu salahnya dirimu. Begitu Bunda Mugi. Masya Allah. Jadi jangan mau diajak bukber sampai lupa maghrib, isya ke sore kemalaman. Jadi kalau lupa saling ingetin. Nah itu harusnya begitu. Iya betul banget. Ya baik Bun, ini kita ngomong-ngomong nih waktu nggak kerasa ya Bun ya, dia udah di akhir kita ya. Udah mau habis nih. Iya, saya pengen ngomong lagi padahal. Ya baik, Bunda Risti berikan pesan ke pemirsa Jelang Iftar, silakan. Baik, buat para sahabat-sahabat semua, jangan khawatir kehilangan banyak teman-temanmu yang tidak mengajakmu ke surga, tapi sedihlah kehilangan sedikit teman-temanmu yang saleh. Masya Allah. Iya, silakan Ustazah Nuzul. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena berteman itu memberikan dua pilihan, negatif dan positif, maka bijak-bijaklah menentukan temanmu. Karena almar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dimatikan dan dibangkitkan sesuai perilakunya saat itu. Jangan salah temannya Bunda-bunda. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak ya Bunda Risti dan juga Bunda Nuzul dan juga sahabat-sahabat dari Muslimah Salihah Indonesia. Syar'i, smart, and lovely. Sesama muslim, kita adalah bersaudara. Semoga selalu terjalin ukhuwah Islamiyah. Amin. Saya Mugi Zainal Sakru, undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.